Namun sebaliknya, apabila jantung itu tidak berfungsi secara normal, maka organ-organ tubuh lainnya tidak akan fungsi secara normal. Adapun qalbu yang kedua adalah hati rohaniah. Dia itu ghaib atau abstrak. Dia tidak berbentuk sebagaimana jantung, akan tetapi dia ada dan berada di sekitar dada kiri manusia. Sebahagian ada yang menyebutnya sebagai hati rohaniah, karena dia adalah bagian daripada ruh. Di dalamnya terdapat nur. Dan nur itu bersifat al-latifah, kelembutan, ar-rabbaniyah, ketuhanan, dan ar-rohaniyah, kerohanian. Fungsi hati yang abstrak ini diciptakan oleh Allah sebagai alat untuk bermunajat kehadiratnya, dengan tujuan mendekatkan diri dengannya dengan cara berzikir akan nama-nama Allah. Hati inilah yang akan dapat merasa, mengerti, dan bahkan mengenal Tuhannya. Mendekatkan diri pada Tuhan bukan dengan pikiran, karena pikiran atau otak adalah limited. Dia sangat terbatas, dan segala sesuatu yang limited tidak akan mungkin dapat menjangkau yang unlimited, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghampiri yang maha halus harus dengan yang halus juga, yaitu hati rohaniah. Dengan hati inilah seseorang dapat mencapai sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh otak manusia. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan, hati itu tempat ilmu hakikat, karena latifatur rabbaniyah yang mengatur bagi sekalian anggota badan. Hati itu alat penembus hakikat. Sementara Imam Ghazali mengatakan otak sebagai tempat berkhayal. Jadi hati yang abstrak ini adalah merupakan bagian yang paling utama dalam diri manusia, karena dia adalah sebagai CPU manusia, yaitu Central Processing Unit, yang mengeksekut segala niat, akhlak, dan ibadah seseorang. Ibadah salat akan menjadi baik apabila hati itu baik. Namun sebaliknya, ibadah juga akan terus menjadi buruk kalau hati itu tidak pernah dibersihkan atau dizikirkan. Pada sisi lain, hati ini adalah ibarat mesin. Kalau mesin ini tidak pernah dihidupkan dengan zikrullah sebagai alat penghidupnya, maka salat itu tidak akan mi'raj. Mi'raj adalah sebagai perjalanan spiritual yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat adalah mi'raj bagi para mu'minin. Artinya, kalau kita belum mi'raj dalam solatnya, berarti kita masih berkhayal dalam solat kita. Berkhayal dalam solat adalah syirik, dan balasannya adalah neraka wa'il. Oleh sebab itulah iblis dan seluruh pasukannya telah menjadikan hati sebagai sasaran yang paling utama, agar hati itu tertutup dari cahaya Allah. Sebab itu jugalah Nabi kita menyatakan jihad akbar yang ditujukan kepada al-iblis yang telah lama menguasai sentral diri manusia, yaitu hati.
Nabi bersabda, jihad yang paling utama adalah jihad seseorang untuk dirinya dan hawa nafsunya. Namun di hadis lain juga mengatakan, musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu yang terletak di antara lambungmu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kalau hati ini tidak dibersihkan karena tidak pernah dilatih untuk menyebut kalimat Allah, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Isra 72, hati itu dalam keadaan buta, dan kalau buta hati rohaninya di dunia, maka dia akan buta juga di akhirat nanti, bahkan lebih sesat jalannya lagi. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat nur yang telah disediakan olehnya, hijab yang telah bertahun-tahun melekat di hati, segala friksi-friksi yang ada di dalam hati itu dapat dikikis kembali dengan kebesaran zikrullah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya hati itu kotor seperti besi yang berkarat, dan pembersihnya adalah zikrullah. Bagi setiap sesuatu ada alat pembersihnya, dan alat pembersih hati adalah zikrullah. Hadis Qudsi. Dengan nur ilahi itu, yang juga sebagai frekuensi atau gelombang ilahi, manusia dapat kontak langsung dengan Tuhannya. Dengan nur itu barulah manusia dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan nur itulah manusia dapat memperoleh ma'rifatullah, yang artinya mengenal akan Tuhannya. Sehingga selanjutnya si ruh benar-benar bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah yang telah membawa dirinya dari kegelapan menuju ke yang terang. Dari sinilah seorang muslim memulai beragama dengan sempurna, zahir dan batin. Sayyidina Ali berkata, awwaluddin ma'rifatullah, awalnya beragama adalah mengenal Allah. Manusia yang mampu menegakkan kalimatullah di dalam kehidupannya sehari-hari, yang tidak terlalaikan dengan perniagaan, dengan pekerjaannya, dengan hartanya, serta dengan anak-anaknya, yaitu yang disebut dalam Al-Quran sebagai rijalullah, lelaki Allah. Dia adalah manusia yang bercahaya, sebagai sumber daya manusia yang berkualitas unggul, yang dapat membangun dan berkarya dengan hati yang tulus ikhlas. Semoga khutbah Jumat ini memberikan faedah yang baik bagi kita semua, agar kita dapat meningkatkan keseriusan di dalam kehidupan di dunia yang tidak lama ini, demi meningkatnya kualitas diri dan demi meraihnya ridhonya, agar kita dapat masuk ke dalam syurganya. Semoga Allah juga memberikan kepada kita semua yang hadir di sini tuntunan serta bimbingan kepada jalannya, jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan rahmat, yaitu jalannya para nabi-nabi, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan para wali Allah salihin, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم. ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة.